Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang unsur-unsur stratifikasi sosial yang meliputi kedudukan dan peran. Unsur-unsur stratifikasi sosial meliputi kedudukan, status, dan peran role. Kedudukan menurut Rawls dan Warren memaknai kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan meliputi 4 hal, yaitu 1. Status sosial pokok. 2. Cara memperoleh kedudukan. 3. Penggolongan konflik status. 4. Mengukur status menurut Pitirim AS. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Peran meliputi 3 hal, yaitu 1. Hal penting mengenai peran menurut Sukanto. 2. Peran mencangkup 3 hal menurut Levinson. 3. Akibat menjalankan beragam peran. Setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki beberapa status sosial pokok. Status sosial pokok adalah seseorang individu dapat berubah-ubah tergantung pada lingkungan sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Status dalam lingkungan kerja. Contohnya, status direktur, manajer, sekretaris, dan bendahara. 2. Status dalam sistem kekerabatan. Contohnya adalah keluarga seperti paman, tante, dan bibi. 3. Status religius dan politik. Contohnya brahmana, ksatria, wisya, dan sudra. Cara memperolehnya menurut Narwoko terbagi atas 3 macam, yaitu ascribed status. Ascribed status adalah kedudukan tersebut diperoleh secara turun-temurun melalui kelahiran. Contohnya adalah anak dari keluarga bangsawan yang dengan sendirinya memperoleh status bangsawan. Selanjutnya, ascribed status merupakan seseorang yang berusaha keras sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai kedudukan. Berkat usahanya, ia memperoleh berupa harta, kekayaan, pendidikan, kerja, dan tingkat atau pangkat. Contohnya adalah seorang dokter spesialis, pilot, dan akuntan. Selanjutnya adalah exigent status. Exigent status adalah status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Contohnya adalah para pahlawan dan peraih Nobel. Penggolongan konflik status terdiri dari A. Konflik status individual, yaitu konflik yang dirasakan oleh seseorang dalam batinnya sendiri. Contoh, seorang siswa yang bimbang memilih rapat OSIS atau menunggu ibunya yang sakit di rumah sakit dengan waktu yang bersamaan. B. Konflik status antar kelompok, terjadi antara kelompok yang satu dengan lainnya. Contoh, peraturan yang dikeluarkan oleh suatu instansi seringkali bertentangan dengan peraturan instansi lainnya. C. Konflik status antar individu, terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contoh, seorang suami istri yang bertengkar mengenai bertanggung jawab atas pengasuhan anak mereka. Mengukur status menurut Pitirim AS dapat dilihat dari A. Jabatan atau pekerjaan, B. Kependidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, C. Kekayaan, D. Faktor politik, dan E. Keturunan. Hal penting mengenai peran menurut Sukanto. 1. Peran harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Misal individu yang menjadi pemimpin agar anggotanya dapat rarah. 2. Peran yang dilekatkan oleh individu yang mampu melaksanakan. Contoh, kepala sekolah harus diserahkan kepada individu yang pendidikan tinggi, pemimpin, dan berwibawa. 3. Individu yang tak sanggup menjalankan perannya. Contoh, seorang guru yang meninggalkan tugasnya karena tempat tinggalnya jauh dengan tempat kerjanya. 4. Individu mampu melaksanakan peran namun masyarakat belum tentu memberikan peluang yang seimbang. Contoh, sebuah lomba sains tidak sulit untuk siswa kota karena alat yang sudah modern, sedangkan siswa desa yang tidak tercukupi alat sains yang
padahal mereka mampu menjalankan peran tersebut dengan baik. Peran mencangkup 3 hal menurut Levinson, yaitu 1. Peran yang dihubungkan dengan tempat seseorang. 2. Peran yang dapat dilakukan individu. 3. Peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Akibat menjalankan beragam peran, yaitu 1. Konflik peran. Contohnya adalah seorang ketua OSIS harus memberhentikan salah satu pengurusnya karena melalaikan tugas dan kewajiban, padahal pengurus tersebut adalah sahabat baiknya. 2. Ketegangan peran. Contohnya adalah seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga demi mengupayakan peningkatan kesejahteraan, terpaksa harus memungut retribusi dari warga desanya sesuai peraturan dari kabupaten. Padahal ia tahu sebagian besar warganya adalah petani miskin yang sangat sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Kegagalan peran. Contohnya adalah seorang remaja yang memiliki minat di bidang komputer dan desain dituntut oleh orang tuanya agar masuk ke fakultas kedokteran. 4. Kesenjangan peran. Contohnya adalah seorang sarjana teknis yang terpaksa harus menjadi guru karena tidak ada peluang bekerja sesuai bidang ilmunya. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.